Nah, kenapa sampai ditahan itu? Karena tentunya ada hal-hal yang mendasar bagi penyidik untuk menetapkan seseorang itu jadi tersangka dan ditahan. Proses penangkapannya Dr. Japri menurut Irjen sendiri sebagai praktisi hukum itu sudah melalui prosedur atau sebagaimana Irjen? Apa sudah langkah yang tepat bagi pihak kepolisian atau seperti apa Irjen? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi saudara yang beragama muslim. Jadi gini ya, kita kalau sudah berbicara tentang skincare ini memang krusial sekali gitu ya. Makanya pada saat kita mau speak up itu, kita harus berkaca dulu kepada kita. Kita sudah benar nggak pada saat mau speak up itu. Jangan akhirnya melempar tai ke orang atau kelempar ke muka sendiri. Jadi kepercik sendiri kan gitu. Nah, sekarang situasionalnya sudah dinyatakan oleh pihak penyidik berdasarkan hasil penelitian uji lab dari farmasi, kan begitu. Dan ternyata dia overclaim. Kalau overclaim berarti itu secara tidak langsung apakah itu mengandung sulfur, zat berbahaya, merkuri, ya, atau obat-obat keras yang tidak diperkenankan oleh BPOM. Nah, kalau nggak gara-gara melanggar itu, jadi dia melanggar undang-undang perjanjian konsumen itu. Dan juga dia pasti kena dengan undang-undang kesehatan. Dan sanksi hukumnya kan di atas 5 tahun. Nah, kenapa sampai ditahan itu? Karena tentunya ada hal-hal yang mendasar bagi penyidik untuk menetapkan seseorang itu jadi tersangka dan ditahan. Karena ternyata beberapa tahapan itu ada dia mengingkari untuk datang, kalau nggak salah dalam pemeriksaan tambahan gitu ya. Dia tidak mengindahkan panggilan polisi. Ya, tentunya polisi juga penyidik dianggap nih berbelit-belit dan menghalang-halangi penyidikan. Daripada susah-susah mendingan ditahan, makanya dijemput. Dilakukan penahanan kepada yang bersangkutan. Nah, inilah kira-kira proses permasalahan dihadapi oleh Richard Lee. Namun demikian, kita lihat proses nanti ke depan bagaimana. Saya juga tidak mau berpihak kemana-mana, produk hukum yang harus kita utamakan. Harapan saya juga kepada produsen ataupun yang memproduksi skincare yang lainnya harus betul-betul. Dulu kan pernah saya speak up waktu tentang masalah Nitina Mirjani dengan Dr. Reza. Saya katakan berkali-kali bahwa BPOM itu tolong supaya turun memverifikasi, ngecek isi kandungan skincare yang akan dipublikasikan, yang akan dijual ke pasaran. Tentunya kan ada aturan-aturan mainnya supaya dia mendapatkan izin edar. Dicek dong, dia punya lab nggak? Terus gudang penyimpanan labnya di mana? Dicek. Kalau hanya yang didaftarkan saja supaya dapat izin edar, ini kan nggak sah. Mungkin yang dibawa itu yang bagus-bagus saja. Tapi ternyata setelah berproduksi berbeda dengan apa yang dibawa di uji lab di BPOM. Turun ke lapangan, turun ke rumah produksi. Supaya semuanya berjalan. Jangan kasihan masyarakat dijual mahal-mahal, atau hasilnya nggak ada, bahkan merusak kulit. Banyak yang terjadi. Dengan slogan-slogan di online ini kan gampang sekali nih publikasi, kemudian mempromosikan itu, tolong hebat banget, dikasih muka yang kinclong, atau setelah dipakai itu ya bopeng-bopeng mukanya. Kenapa? Ya itu tadi, karena menyalahi aturan daripada undang-undang kesehatan dan skincare yang bermasalah. Nah, kita bersyukur kalau ada skincare yang asli itu supaya betul-betul sesuai dengan aturan main, karena akan digunakan oleh manusia, bukan oleh tanda kutip. Masa saya sebutkan lagi kan nggak mungkin. Nah, digunakan oleh manusia untuk kecantikan atau untuk membuat kebugaran bagi tubuh. Ini yang perlu untuk diteliti, bekerja sama antara Kementerian Kesehatan, BPOM, kemudian juga bekerja sama dengan para produsen-produsen tersebut. Itu kira-kira rekan-rekannya. Irjen, mungkin dari dokter sendiri pernah mengatakan Richard Lee harus mengembalikan semua uang masyarakat yang pernah ditipu gitu kan, baru
Dokter akan berhenti? Eh, Seperti kalau apa nih mungkin tanggapan? kalau berbicara tentang masalah itu kita serahkan kepada penyidik. Hmm. Kita serahkan kepada penyidik sampai sejauh mana hasil lidik-sidik mereka tentang rumah produksi daripada Dr. Richard Lee ini. Ya memang ya kalau seperti kayak gini mengelabui masyarakat namanya dengan slogan-slogan itu. Paling nanti kemungkinan dikenakan kepada Undang-Undang TPPU. Paling larinya nanti paling ke sana ya. Itu mungkin pemberatannya lah gitu ya. Atau mungkin hasilnya itu disita untuk negara. Mungkin dipergunakan kepada hal-hal yang lebih baik ya. Apakah bencana alam dan lain sebagainya, kemungkinan. Kalau seandainya mengembalikan uang masyarakat, masyarakat yang mana, konsumen yang mana, kan nggak jelas juga. Kan nggak bisa. Tapi yang paling efektif adalah disita untuk negara. Diazas memanfaatkan oleh negara untuk kepentingan yang lebih besar. Untuk kemanusiaan. Itu mungkin kira-kira ya. Tadi kan Yazin ada kena undang-undang konsumen dan kesehatan. Nah, untuk kasus Richard ini yang memberatkan apa sih, Yazin? Kan katanya ada yang beda kalau konsumen tuh untuk produk kan konsumen. Seperti apa nih yang memberatkan saat ini tuh di segi kesehatannya apa konsumen? Ya konsumen kan pasti penggunanya, berarti kan berkaitan dengan kesehatan. Yang jelas pasti merusak organ tubuh manusia. Karena tidak sesuai dengan standarisasi yang diperlakukan atau yang diberlakukan oleh BPOM. Kadar umpama untuk kecantikan tuh 0, sekian persen. Dia pasang tuh 1%. Mungkin supaya lebih cepat lebih cepat bagus atau hancur. Atau mungkin underclaim, bisa aja. Untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan mengeluarkan biaya yang sedikit-dikitnya. Dan sialnya mengakibatkan ya kepada konsumen itu atau pengguna itu jadi rusak organ tubuhnya. Khususnya kepada wajah mungkin ya. Kan kebanyakan wajah nih. Ya, apakah dari skin bedaknya, apakah alat olesnya dan lain sebagainya. Dan banyak yang terjadi gitu. Setelah dia pakai tuh miring-miring tuh muka tuh. Ya kadang-kadang saya berpikir kenapa nggak kita pakai bedak pupur aja ya. Bedak pupur kan alami tuh. Biaya kecil tapi alami. Dari pakai yang kayak gini tuh kacau, hancur lebur semua. Tapi namun demikian karena kemajuan teknologi, kalau memang sesuai dengan aturan saya rasa bisa dimanfaatkan oleh manusia. Makanya jangan mencari keuntungan secara bukan secara instan, secara instan tapi merugikan orang lain. Itu kira-kira perlu dipahami. Ini pembelajaran bagi para produsen skincare. Ingat baik-baik. Ya. Ini baru salah satu case, contoh. Dan mungkin akan berkaitan kepada produsen skincare yang lain. Hati-hati, jangan mainkan lagi, jangan bodoh-bodohin masyarakat dengan perilaku kalian ini. Kan sudah kena di Sulawesi, kena tuh. Sekarang kena ini. Jangan-jangan merembet pada yang lain. Saya takutnya nanti apakah begini semua para produksi skincare ini. Hati-hati, jangan lakukan lagi itu. Memang keuntungannya sangat besar loh ya. Sangat besar pun. Bayangin yang gunakan puluhan juta ya. Puluhan juta kalau untungnya dari satu orangnya katakan 100 rupiah. Kalau dipakai sekian puluh juta orang berapa itu? Dipakai sekian bulan, sebulan mungkin 4 kali dia pakai itu kan. Atau 4 kali ganti. Kalikan aja. Berapa ratus miliar dihasilkan tuh. Makanya jangan bodoh-bodohin masyarakat. Nah sekarang ini uji coba kepada Richard Lee yang mudah-mudahan pembelajaran bagi yang lain. Itu kira-kira ya. Saat pemanggilan yang pertama, Dr. Richard kan tidak ditahan. Sekarang yang kedua langsung ditahan karena katanya mangkir. Ini karena ada penilaian objektif dari penyidik atau ada desakan dari dokter? Saya kan sudah saya ceritakan tadi. Pada pemeriksaan pertama dia masih mau mengikuti etika prosedur. Kan gitu. Pada pemeriksaan tambahan dia kan mangkir itu. Kan tidak mengikuti panggilan. Berarti tidak mengikuti etika prosedur yang ada. Tentu penilaian penyidik kan ada subjektif, ada objektif. Daripada mempersulit penyidikan, ya, daripada menghalangi penyidikan yang dilakukan upaya itu untuk lebih cepat, singkat, jelas, terukur. Itu kira-kira, ya. Oke? Aman? Terima kasih, Pak. Mantap.